Indonesia dan Malaysia terus berjuang mengokohkan diri sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Upaya itu antara lain dilakukan dengan menetapkan standar global baru untuk melawan kampanye negatif Uni Eropa atas produk sawit Indonesia dan Malaysia. Meski sedang disorot dalam kabut asap akibat kebakaran lahan, pemerintah tetap berkomitmen mengembangkan industri minyak sawit sebagai salah satu industri prioritas. Baik melalui penetapan standarisasi global baru dan pembentukan Dewan Negara Produsen Minyak Sawit bersama Malaysia, maupun dengan meningkatkan persentase minyak sawit dalam biodiesel. Menurut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, industri kelapa sawit memiliki peran strategis bagi Indonesia karena memberikan kontribusi besar bagi negara dan kehidupan jutaan rakyat. Untuk itu, Menteri Perdagangan meminta para pelaku industri kelapa sawit untuk lebih fokus pada aspek positif dari sawit daripada terlibat dalam perdebatan kampanye hitam negara-negara Uni Eropa. Menurut Lembong, produk CPO jauh lebih ramah lingkungan dibanding produk nabati lainnya. Karena itu layak dikembangkan sebagai salah satu industri prioritas Indonesia. Tadi pagi, bayangan saya sih masuk akal kalau itu disinergikan dengan yang sudah ada. Ya kan, jadi misalnya Dewan Minyak Sawit ini dan asosiasi-asosiasi kan sudah banyak sekali pencapaian yang bagus. Ya, dalam 10 tahun terakhir ini industri berkembang sangat pesat, sangat bagus. Citranya minyak sawit di luar negeri juga sangat membaik. Jadi tentunya kita mau melanjutkan dan memperkuat dan bersinergi dengan upaya-upaya yang sudah berjalan dengan baik. Sementara Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Fadil Hasan menyatakan, kampanye hitam negara lain tidak akan mematikan industri kelapa sawit Indonesia. Harga minyak sawit bahkan terus menanjak karena didukung berbagai langkah yang dilakukan pemerintah. Antara lain kerjasama dengan Malaysia dan program pengembangan biodiesel dalam negeri tinggal 15%. GAPKI bahkan menargetkan harga CPO sampai akhir Oktober bisa mencapai kisaran 570 hingga 600 dolar per metrik ton. Kan memang dalam kerangka persaingan dagang itu gitu. Jadi ya kita harus juga harus hidup dengan itu gitu loh. Itu merupakan sebagai bagian daripada tantangan yang harus kita hadapi gitu. Berdasarkan proyeksi Dewan Minyak Sawit Indonesia, produksi CPO tahun ini diperkirakan mencapai 31,5 juta ton dan 3,3 juta ton CPKO. Namun proyeksi tersebut dikhawatirkan turun 4,54% menjadi 30,1 juta ton untuk CPO dan 3,1 juta ton CPKO akibat fenomena El Nino karena kemarau berkepanjangan menyebabkan buah kelapa sawit tidak bisa tumbuh optimal. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.